Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi matang jangan sampai tumpah. Yang datang biar pada berkah. Orang pondok Ranji ke Taman Mini. Mudah-mudahan pulang ngaji dosa kita Allah ampun. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan Allah muliakan sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Dursalam beserta keluarga, Bunda Hajah hadir ya. Mudah-mudahan keluarga pada sehat semua. Saya istri Ibu Nur Hayati ya Pak. Alhamdulillah. Hadir bersama kita Akhinal Mahbub, guru-guru kita tercinta yang Allah muliakan. Namanya mohon maaf saya nggak rangkai, nggak ada catatannya nih. Ya, tahunya Birijal aja saya nih ya. Teman-teman tuan guru kita mudah-mudahan sehat walafiat. Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Para sepuh, bini sepuh, aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, ayahanda, ibunda, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Malam hari ini tiada kata yang indah yang pantas kita ucapkan kecuali tahaddus binikmah, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu. Berkat izinnya, berkat nikmatnya, iman Islam sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Berkat nikmat sehat ini hadir kita di tempat Sohibul Bait dalam rangka silaturahim. Kita tasyakur binikmah, besok beliau mau menikahkan putrinya. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, simpunya kita di majelis ini ikhlas. Ikhlas ya? Ikhlas banget tapi ikhlas aja banget. Mudah-mudahan keikhlasan kita Allah catat sebagai amal kebaikan buat kita malam ini. Serta merta salawat bermahkotakan salam tersanjungkan kepada Nabi akhir zaman, uswah qudwah, teladan terbaik bagi kita dalam kehidupan ini, yang telah membawa kita umat manusia minadz zulumati ilan nur, menyelamatkan kita dari gerbang jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Beliau tidak lain tidak bukan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hatta ya'tiyakal yakin, sampai satu saat ajal menjemput kita insya. Harapan kita ayah bunda mudah-mudahan Rasulullah mau kiranya memberikan syafaatul uzma, pertolongannya buat kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Ahmad Liandi tinggal di Pamulang Pak. Jadi kalau yang tahu Pamulang Square, nah saya di situ tuh. Ada pohon asem gede tuh, ya. Saya persis di situ, cuman bukan di bawah pohon asem, ya. Pokoknya di situ dah, ya. Saya asli orang Pamulang,
Bulan tadi kata Pak Haji, saya di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan. Ya saya memang jarang-jarang kantor Pak. Kantor mah di samping Mujahidin alun-alun. Jadi Komisi Dakwah kan kerjanya ngayab begini emang. Udah begini aja udah kerja. Ya alhamdulillah, ya mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, saya mah kalau diundang ngaji begini, ini udah yang ketiga dari pagi saya megang mic ini. Ya, saya kalau ngaji diundang begini nggak takut nggak ada jamaah, udah pasti ada. Yang khawatir mah kalau kuliah subuh, yang ngikut sholat nih belum lama nih Sabtu nih, ngikut sholat sebaris sama saya. Giliran ceramah tinggal 3 Pak. Gila 3 juga saya ceramain terus. Dan 3 bayangin aja tuh 3. Yang 2 nunduk aja Pak, bukunya yang 2. Rumahnya subuh-subuh puyeng kali palanya. Yang 1 tuh Pak Haji, saya ingat banget, dia yang dengerin aja begini. Saya tanya DKM, Pak Ketua DKM, ini Ustaz ngasih kuliah subuh sampai jam berapa? Sampai suruh Ustaz. Lo kan sampai jam 6 suruh mah. Dan nyeramain orang 3 ekor sampai jam 6 coba. Tapi itu suka dukanya. Udah biarin aja, saya ceramain bener habis selesai Pak. Habis itu kan makan nasi uduk. Giliran makan nasi uduk pada balik lagi. Ya Allah, ngaji begitu. Saya mau ceramah di sini mah seneng-seneng aja nih, pada ketawa, pada apa, santai aja kita. Ya kan seneng. Kemarin Pak, saya bulan Juni diundang Mabes Polri. 3 kali saya kasih kuliah di Mabes Polri. Terakhir Bareskrim. Kan tempatnya Ferdi Sambo itu kan serem itu. Pada Sambo. Itu saya kasih ceramah. 1 gak ada yang tawa Pak. Jadi pada diem aja, namanya polisi kalau diem aja. Kata saya ceramah garing amat ini ya. Ceramain aja biarin. Ini di samping saya jenderal-jenderalnya nih, jenderal Bareskrim. Jenderal-jenderal, giliran jenderalnya ketawa, yang lain baru ikut ketawa. Jadi rupanya nungguin pimpinannya dulu ketawa. Ya Allah, jadi namanya dakwah begitu ya. Ada seneng ya, tapi yang penting bagaimana hati, bener apa enggak? Ini kita duduk di sini karena ikhlas kan enak, bener apa enggak? Emang ngaji mah kebaikan, makanya rada berat, bener apa enggak? Ini nih jam segini, jam 10 baru mulai ceramah. Kan udah ngeliatin jam aja nih kita. Bener apa enggak? Nah saya juga yang ceramah udah ngeliatin jam aja, jam berapa nih ya? Setengah 10 kan, jam 10 udah kelar ini, bener apa enggak? Lewat dikit kayak nggak dipanggil lagi, saya akan begitu. Emang begitu, kalau dangdut kan belum mulai ini jam sini Pak. Baru lagi ngetes sound ini, bener apa enggak? Iya, baru lagi ngebal kalau bahasa bocah, bener apa enggak? Nah, kalau ngaji mah jam segini udah berat. Tuh, malam hari ini satu keluarga Pak Haji Nur Salam bersyukur pada Allah. Ya bersyukur, mengapa nikmat banyak, benar apa enggak? Syukurnya mah masih kurang, terus terang aja. Kita ibadah, ya Allah. Hidup kita kan singkat nih Bapak Ibu. Hidup kita antara azan dan sholat, benar apa enggak? Lahir diazanin, meninggal disolatin, begitu doang kan? Benar apa enggak? Bayi muslim yang bagaimana enggak pasti diazanin. Saya masih ngajar di rumah sakit Buah Hati nih Pak, depan kita nih. Saya kasih tahu sama dokternya tuh, kalau ngaji sama saya, dokter, kalau bayi muslim tolong orang tuanya suruh azanin anaknya. Mengapa? Itu pendidikan dasar buat anak. Akidah itu. Mengapa usah diazanin? Kan begitu pertanyaan cerdasnya. Karena yang pertama kali aktif dari tubuh kita, anggota tubuh kita itu telinga ketika lahir. Mata melek, belum lihat. Lagi bayi dulu di sini, kampung sawah. 40 hari belum melek Pak. Tanya nih kong ngaji nih, ya kong, bayi dulu 40 hari masih merem Pak, karena kurang gizi, benar nggak? Nah MBG belum ada dulu mau. Iya. Kalau bayi sekarang saya perhatiin baru lahir udah melotot. Mengapa emaknya doyan masuk belah? Lo kan pedes jadi ya. Tuh, mengapa usah diazanin? Yang pertama kali aktif telinga, yang lain belum. Tuh, makanya diazanin telinga kanan, komatkan telinga kiri. Agar yang pertama kali didengar tuh bayi kalimat Allah sebelum dia mendengar kalimat yang lain. Mengapa? Itu konsekuensi logis 4 bulan dalam perut ibunya. Ditiupkan ruh, Allah nanya, alastu birabbikum, siapa Tuhanmu? Kita semua jawab, Allah. Qalu bala syahidna, Allah, engkau Tuhanku, aku jadi saksi karenanya. Itu begitu. Itu makanya kadang-kadang grogi, namanya bayi pertama bocah ya.
ngajanin ajan jadi komat, komat jadi ajan. Biarin aja dah, yang penting ada Allahnya ya. Tuh ya. Nih Pak, orang laki mah makanya saya sering tiap hari saya makan begini. Besok subuh deh saya udah ceramah lagi aja. Ya. Siangan dikit di situ tuh. Di mana tuh sawah baru aku tuh saya ceramah lagi di situ. Jadi orang laki mah sepayah-payahnya banget azan kudu bisa. Ini anak kita ajarin nih. Mengapa nanti kalau bayi anaknya lahir dia ngazanin? Karena azanin bayi beda sama azan johor, Pak. Bener apa enggak? Ini emang taunya azan johor doang. Bayinya lahir diajarin kayak azan johor. Tongkok kupingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ilah tuh bayi biru, Pak. Bukan malah sehat, bener enggak? Jadi nih ilmunya ngajanin bayi yang denger telinga 3. 1 telinga bayi yang diazanin. Yang kedua telinga ibunya, kan ada pasti di situ. Yang ketiga telinga kita yang azan ya, kalau ada suster-suster tadi situ. Jangan kenceng-kenceng, pilih suaranya yang paling cakep yang kita punya. Jangan diembat sekenceng-kencengnya. Ya, bocah bisa meriang itu bayi. Oh ya, paham tuh. Itu kalimat itu. Ketika mati disolatin, bener enggak? Solatin. Berarti sholat penting besar? Iya. Di sini kayaknya lagi banyak mati. Makanya saya ngeri-ngeri juga dengan ceramah kemarin nih. Katanya banyak Ustaz, kata Pak Haji, ada 5 Ustaz seminggu. Waduh, ngeri juga ya. Israel suruh pergi dah, jangan di sini ya. Pergi kemana kayak gitu ya. Kalau kita meninggal pasti kita disolatin, bener banget. Dan posisinya juga lihat nih. Saya tiap hari ketemu Amil tuh teman-teman saya. Jadi namanya orang mati mah Pak, habis mandi ke dimandiin lagi, bener nggak? Saya ada jamaah tuh, baru sholat asar, mandi dia, tiba-tiba bangun berdiri meninggal, habis mandi. Kata Pak Amil, San, 7 hari saya ceramah, San, nah ini mah Pak Haji masih bawa sabun Sinjui lagi yang dipakai, gua bilang, sabun artis itu ya. Iya, aromanya mantep banget, tapi kita mandiin lagi, San, gitu. Orang meninggal habis mandi kan mandiin lagi, diwuduin, bener nggak? Mayat kan diwuduin. Terus posisi tangannya bagaimana Pak? Nih, bener nggak? Posisi apa nih? Sholat, bener nggak? San, dia mah masih hidupnya goes mulu, San. Kalau goes mulu nggak begini mati mah. Tetap lempeng. San, dia mau hobi banget Ustaz senam. Nih ibu-ibu nih, senam mulu kalau minggu. Lah kagak begini mati mah. Bener apa nggak? Tetap posisi mau disolatin. Makanya tanda syukur kita ibadah sesuai kemampuan kita dah. Insya satu pesan saya, sholat kerjain aja, biarin dah. Kita memang masih berat sih. Sholat Jumat kan datang paling belakang, pulang paling dulu kita. Bener apa enggak? Dan dengerin khotib memang kita dengerin kan kagak. Ada nggak yang ngomong gini sama saya? San, tadi khotib cepet amat sih. Sebentaran banget tuh lagi sholat aja. Bukan bentaran, biasanya pules baik. Saya dari alhamdulillah juga udah begini baik sih. Tuh, kita kalau ibadah mau begitu, bener apa enggak? Baca Yasin tadi, kan susu banget ini. Nunduk begini masih. Yang bener mah kiai yang mimpin tadi. Lah cuma kagak boleh salah, kita mengikutin, mau nunduk baik juga boleh. Kata orang kan khusyuk, bener apa enggak? Orang baca Yasin nunduk baik khusyuk amat. Padahal udah hilang, mana tahu. Baca Quran begitu. Sholat ayo. Emang kita sholat ya Allah ngikutin Rasulullah mau belum bisa Pak, bener apa enggak? Bayangin habis Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai habis. Coba 286 ayat. Coba masjid kita jangan Jumatan terawih baca Baqarah sampai habis, ada ngikut apa enggak? Bubar bisa, bener enggak? Lah kita mah payah milih-milih. Jujur aja Bu, imam bacanya panjang terawih, resep apa gedeg? Jawab. Masih gedeg kita. Gue udah nanya-nanya dah, imam besok siapa besok malam? Kayak nanya, Tong Ahmad, Ahmad ya mah, gogah gue masjid yang lain-lain. Ibadah masih begitu kita, tapi upayakan biarin kerjain aja. Khusyuk mah nggak bisa, bener nggak? Khusyuk mah nggak bisa kita. Kadang mantep banget nih sholat maghrib di rumah, mantep banget nih nggak sempat ke masjid mau sholat rumah. Giliran tengah jalan bilang rakaat pakai lupa. Masya Allah udah 2 apa 3 ini ya. Kalau begitu menanya siapa itu coba? Itu namanya istishab dalam ilmu ushul fikih. Kalau kita sholat maghrib lupa bilangan rakaat 2 apa 3, ambil yang dikit 2, tambahin 1 sujud syahwi.
Ada yang lihat tuh orang bayang maghrib 4. Biarin memang kita lupa. Tuh, makanya doa dulu sebelum sholat biar enggak diganggu setan. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Biar enggak diganggu setan. Makanya berjamaah paling enak mah. Bagaimana imam? Bener enggak? Imam mau bagaimana? Kayak mantap. Setiap bacaannya mengandung berkah. Makanya sholat kagak boleh ditinggal, begitu kali itu. Ya, nih Allahu Akbar kabiro aja nih saya cerita dikit. Ini lagi sholat nih, di belakang ada Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro sampai selesai. Selesai sholat Nabi nanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila sampai beres. Siapa tadi? Saya, labbaik ya Rasul, saya Rasulullah. Kamu tahu tadi kamu baca Allahu Akbar kabiro. Lewat bacaan kamu itu tadi pintu langit dibuka oleh Allah lebar-lebar. Berkah itu Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya buat kita. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Baru segitu. Abu Bakar nggak pernah telat sholat berjamaah. Kalau kita kan telat mulu. Dia nggak pernah telat. Satu saat sholat asar telat Abu Bakar. Saya cerita dua aja nih. Telat. Telat pas dia lihat Nabi baru aja ruku. Kata dia, alhamdulillah masih ruku, masih kebagian serokaat. Benar enggak? Kan kalau ikut imam ruku dapat serokaat kita. Walaupun Fatihah enggak baca. Dapat serokaat. Kata Abu Bakar, alhamdulillah masih ruku Rasul, saya kebagian 1 rakaat. Jibril bisikin Nabi, Muhammad, tahan dulu ruku, lamain dikit. Mengapa? Ada yang telat Abu Bakar, dia memuji Allah. Dulu sholat enggak ada sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar semua. Gara-gara itu makanya sami Allahu liman hamidah. Dengar ada orang yang memuji Allah, Abu Bakar memuji Allah, dia enggak kebagian tetap sholat berjamaah. Tuh, segitu aja luar biasa. Makanya kita jadi imam nih, abi, kiai-kiai. Kalau ada yang telat lagi ruku, tahan dulu. Tuh. Cuman yang ditungguin biar ngerti. Jangan nih imam udah begini baik, lama banget utet baik orang mau ngikut. Saya mah kan imam baik kalau di rumah saya, di musola saya. Kalau ada yang baru lagi nanjat ya saya tungguin dulu lama. Cuman kalau kumuatan lama saya tinggal lama banget. Jadi biar paham tuh, ya itu segitu aja manfaatnya luar biasa. Makanya alhamdulillah kita nih hidup bersama Islam udah lama. Catatan terakhir Pak, kita punya mu'alaf center. Ini teman-teman kiai, kalau ada yang masuk Islam biar ada sertifikat. Kita Tangerang Selatan punya kantor mu'alaf center. Di kantor saya Bu itu samping Mujahidin, alun-alun. Tanya di situ. Catatan terakhir update saya di grup saya Mui Tangsel ini, dari bulan Januari sampai Juli ini yang masuk Islam sudah 100 orang. Alhamdulillah. Banyakan bule nih Pak. Bule ya. Kemarin saya tanya tuh si bule itu sama teman saya Ustaz Saifudin. Pak bule namanya predik apa ribet banget narasum namanya Pak. Pak bule begitu kira-kira. Mengapa Bapak mau masuk Islam? Ditanya begitu. Dia jawab apa? Saya tenang bersama Islam. Masya Allah. Dia masuk Islam, dia bilang dia tenang bersama Islam. Kita yang udah puluhan tahun jadi orang Islam masih puyeng baik. Itu kan pertanyaan itu benar apa enggak? Nah kita udah berapa puluh tahun ini, saya gocap ini Pak. Nah, kadang-kadang puyeng baik, ada kan yang baru terima gaji udah puyeng palanya? Iya kan? Itu orang masuk Islam dia tenang bersama Islam kata dia. Nih Pak Haji Dul Salam, ini manfaatnya luar biasa nih. Saya cerita nih. Udah apa belum nih ceramah? Belum ya? Enak mendengerin makan ceramah Bu ya. Nih, jadi saya cerita nih, saya suka mengislamkan orang gitu, anak muda kalau hari Jumat gitu. Di tempat saya di Pondok Benda Indah, di suatu masjid besar di situ. Habis Jumat saya islamkan anak muda. Selalu saya kalau sebelum bimbing syahadat ini orang yang masuk Islam, saya tanya alasannya. Anak muda, mengapa nak kamu mau masuk Islam, meninggalkan agama kamu yang lama, agama orang tua kamu masih pada belum muslim? Dia bilang apa? Pak Ustadz, udah lama saya ingin masuk Islam. Ustadz tahu nggak kenapa? Setiap saya melihat orang Islam bapak-bapak hari Jumat ke masjid, dia seragam, dia sholat Jumat, imamnya satu, imamnya ruku, semuanya ngikut ruku makmumnya, imamnya sujud, semuanya ikut sujud. Wah bergetar hati saya Ustaz.
Saya ingin menjadi bagian mereka. Begitu kata dia. Kalau pagi-pagi saya lihat ibu-ibu rapi-rapi banget Ustaz, pakai seragam. Tahu dah lunas apa belum tuh seragamnya? Yang penting pakai seragam kata dia. Ya Allah Ustaz, bergetar hati saya Ustaz. Saya pengen masuk Islam. Begitu kata dia. Ini bukan sekali dua kali, saya rasakan berkali-kali. Sampai Jumat hari ini saya yakinkan saya mau masuk Islam. Begitu Pak. Ini Pak Haji ini berkahnya luar biasa. Ini bisa memberikan hidayah kepada orang di luar kita. Amin ya Rabbal. Itu pelajaran. Orang yang masuk Islam itu banyak Pak. Apa namanya, inspirasinya dari mana aja. Ada anak muda di Geria Jakarta. Bapak tahulah tempat saya Geria Jakarta Pamulang, depan Witan Harja. Malam Senin saya ingat, saya kasih ceramah, ada yang masuk Islam, anak muda juga. Nah, masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara cewek bukan? Bukan Ustaz. Gara-gara apa? Ustaz tahu nggak? Ibu saya mau udah muslimah Ustaz. Saya sayang banget sama ibu saya. Saya tidak hanya di dunia ingin bareng ibu saya ingin bersama ibu saya sampai ke surga. Dia kata begitu. Kalau saya beda keyakinan, mana mungkin saya bisa bareng-bareng di surga sama ibu saya? Ya Allah. Ada yang begitu inspirasinya. Kalau kita kan masuk Islam, sama bapak kita Islam, di bedomek kita, begitu Pak. Lah kita mah kagak ada urusan, makanya kita mah emang rada-rada goyang lulu begitu. Kalau dia mah kuat ini, luar biasa. Tuh, makanya ini bersyukur kita. Kemarin sepanjang tahun 2025, hampir 200 lebih di Tangsel yang masuk Islam. Alhamdulillah. Sekarang baru bulan Juli 100 orang lebih. Kemarin nambah lagi 2 orang. Rata-rata muda-muda ini yang saya syukurnya Pak. Jadi aki-aki sama nenek-nenek mah kagak ada. Muda-muda gagah-gagah gitu, pinter-pinter saya lihat. Tuh, jadi kita bersyukur nih bahwa kita sudah Islam dikasih hidayah oleh Allah. Alhamdulillah. Pesan saya bersyukur, jaga sholat kita sesuai kemampuan kita dah ya. Karena kita bisa banget enggak, mantep banget mah belum. Bener apa enggak? Nah, kita kadang-kadang saya tiap hari sama ibu-ibu Pak. Tadi juga di samping balik kota saya kasih ceramah ibu-ibu. Pakai nanya kan, Ustaz, sholat emang boleh sambil duduk Ustaz? Pakai nanya begitu. Saya kata ya boleh Bu, tapi duduknya jangan sembarangan, nanya dulu sama guru. Duduknya yang pertama begini nih, namanya iftirosh. Ya Ustaz ini medengkul nekuk Ustaz, ya semurat Ustaz. Samurat nggak bisa, kalau nggak bisa iftirosh duduk sila begini. Ya masih nekuk juga Ustaz. Nggak sanggup Ustaz. Belonjor boleh Ustaz? Boleh selonjoran. Kalau nggak bisa, yang kagak boleh begini Pak. Ini begini nonton layar tancap zaman dulu nih. Jangan sampai begini kalau bisa sholat. Ada aturannya. Giliran sholat pakai nanya. Giliran saya ajak tur ke pantai kemarin, gagah banget jalan. Kan gitu masih kita ini, benar nggak? Kita taat banget belum bisa, berupaya dah. Bertakwa sama Allah, manistatoktum, sesuai kemampuan kita. Insya. Satu lagi semangat buat kita. Sekarang Piala Dunia udah 16 besar. Benar apa kagak? Tahu aja. Udah 16 tim terbaik udah masuk. Sekarang malam udah mulai 16 besar nih Pak. Mulai kan jam 3. Benar nggak? Nah kalau nyong hobi lah jam 2 ya. Jam 2, jam 3 kan begitu. Kalau nyong hobi, nah ilah baru jam 1:30 udah nguap baik. Bola belum main nguap baik. Nyeduh kopi apa matiin TV? Kan nyeduh kopi. Lama kita hobi, bener apa gak? Nyeduh kopi, ngerokok, ngemil kan begitu. Coba giliran baca Quran setengah lembar udah nguap baik. Nyeduh kopi apa sodaqallahul azim? Jawab. Sodaqallah. Ya pasti sodaqallah, bener apa gak? Kita masih begitu, tapi ayo berupaya sesuai kemampuan kita. Hidup kita singkat, bener apa gak? Umat terdahulu sampai 1000 tahun Nabi Adam. Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50, berapa? Jangan pada diem baik, bantuin. 950 tahun. Nabi selanjutnya ada yang 600, nyenggope banyak orang belum umurnya. Nabi Ibrahim 250 tahun umurnya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, orang sawah lama berapa umurnya? Berapa nih sawah lamanya? Kata Nabi, orang sawah lama jamaah saya umurnya ma baina sittina wa sab'in, enggak lebih 60 sampai 70. Bener enggak? Iya, coba yang belakang ini maki-maki jangan ditanya. Engkong saya deh mah. Lihat teman-temannya diberingin depan enggak ada, dia masih ada nih. Bayangin mamangnya mak saya temen dia ngelancong, coba bayangin. Makanya mirip sama dia, pantas. Saya cerita sama Mirja. Kuat nih panjang umur, alhamdulillah. Tanya sama beliau, panjang umur mengapa? Tuh, kan gitu.
Jadi begitu. Jadi umur kita singkat. Makanya kita dipesan lewat diri kita. Dipesan lewat diri kita. Tadi Yasin baca kan? Iya. Setiap kami panjangkan umur kalian manusia. Wa man nu'ammirhu. Aku panjangkan umurmu. Nunakisu. Aku kurangi nikmat kejadianmu. Bener banget. Panjang umur kata Allah dikurangi nikmat kita. Rambut mulai putih. Bener banget? Iya, ngubah udah mulai. Itu berarti WA Israel. WA Israel lewat diri kita, rambut putih, ya kan? Saya udah ada tetangga saya, gaya-gayaan Pak. Mau kondangan rambut putih, biar klimis, nyari minyak rambut ketemu ada sampo. Ulas-ulasin be sampo. Di tengah jalan hujan gede. Lu menguruh tuh Pak. Panjang umur nikmat kurang, mau lagu apa kan nggak bisa, bener Pak? Mata udah mulai burem, bener Pak? Nggak hanya burem, kadang-kadang kita lengotan, ngerti nggak Pak? Iya, kacamata gini dipakai ditanyain. Kacamata Bapak mana kacamata beli itu gini dipakai? Bener apa enggak? Panjang umur nikmat kurang. Tuh, gigi udah beliin pada metik, bener nggak Pak? Ya kan mobil orang pakai gigi metik men. Makanya kadang-kadang malam Jumat saya ngasih ceramah Bapak. Nah kan Bapak mah kalau ceramah ngaji ngopinya doangan lama. Ceramah Ustaz jangan lebih dari 15 menit Ustaz. Gila ngopi mah dari habis isya. Ngopi ngerokok. Kadang-kadang panitia iseng dikasih kacang. Nah ketahuan gigi metik dikasih kacang. Nah kan kacang main bola dalam mulut ya Pak. Dikunyah metik, bener Pak? Ditelan kelolodan, ayo. Panjang umur nikmat kurang biar mikir kita, bener Pak? Nih duduk nih lama dikit. Udah ingsan baik. Semutan apa gajahan ini? Ingsan sono, ingsan sini. Emang nyata. Saya kalau hari Selasa ngajar di satu masjid Pak, nggak jauh dari wali kota kita tuh. Itu semasjid orangnya blonjor semua. Jadi selonjoran semua Pak. Baru nyari sendera. Makanya ciri-ciri orang yang tua, yang udah tua, ciri-cirinya apa? Kalau duduk nyari senderan. Lo kan enak buat nyender begini ya. Pada begini, AC-nya dingin, udah pules semua. Begitu panjang umur nikmat. Kia-kia nenek-nenek jalan makin lempeng makin bengkok. Makin bengkok nggak ada kia-kia begini agak ada. Makin bengkok tuh, makin bengkok tuh, makin bengkok. Lama-lama sampai tuh ke tanah tuh. Tuh. Panjang umur nikmat kurang. Ibadah sesuai kemampuan kita, insya Allah. Bersyukur namanya. Kemarin saya sampaikan di atas. Kita biar bersyukur kata Nabi, orang kaya itu 3 cirinya. 1, dia aman tinggal di kampungnya berarti kaya. Dia tinggal di sini kan enak nih aman, bener Pak? Berarti kaya. Bapak saya kasih duit 10 juta tinggal di jalur gajah berani. Nah, gue ke kuping baca Pak. Iya, kata Nabi kalau kamu aman tinggal di kampung kamu, berarti kamu kaya. Yo tahun berapa ya saya kecil, saya SD, Cilandak meleduk tuh. Bom nyampe kemana-mana, nyampe ke Bambu Apus. Terus saya kalau pengajian kecamatan Ciputat, ibu-ibu sekecamatan kan al jihad, hancur itu dulu, benar nggak? Nyampe ke situ di Bambu Apus nyampe, untung orangnya pada nonton layar tancap Pak. Itu layar tancap ada manfaatnya juga ya. Pada nonton layar tancap semua serumah-rumah, di bom itu nyampe Bambu Apus, nggak percaya tuh. Saya kan udah SD, udah ingat saya. Ya Allah, iya, Masjid Ciputat hancur. Nenek saya di Pondok Benda depan Buah Hati Villa Dago. Itu banyak mengungsi, sampai sekarang masih mengenal. Mengapa? Pada mengungsi rumah nenek saya kan belandongan itu dia dulu tuh. Ya Allah, kalau kita nggak tenang berarti nggak kaya. Kalau kita tenang berarti kaya. Alhamdulillah. Yang kedua kata Nabi, ciri orang kaya biar kita bersyukur ada yang kita makan dari pagi sampai malam. Ini perut isinya apa dari pagi? Pagi nasi uduk, lontong sayur, ya kan begitu. Bubur ayam, apa baik kita makan. Siangan dikit nasi padang 13.000 masih ada orang. Ada di sini? Ada. Semua saya masih ada beli gitu. Itu kita makan, bener nggak? Ntar malam, celayang, celele, sambal setan masih kita makan ya. Nasi goreng yang waras ogah, yang gila kita makan. Kalau ada yang dimakan kata Nabi dari pagi sampai malam, kaya kamu bersyukur. Alhamdulillah. Tanya Kong Haji Siman, dulu saya makan ayam nungguin ayam sakit Pak. Bener nggak Kong Haji? Pelit-pelit banget orang tua kita dulu. Ayam kalau sehat jual pasar Ciputat. Bilang nungguin ayam meler, gerak kapur, galau. Potong, bener nggak begitu? Begitu mah bener-bener emang kita sama-sama orang sini sih, bener nggak? Lah iya, lagi sama-sama orang sini sih mah. Gampang aja saya ceramah Pondok Ranji kemana begini sama. Enak ceritanya. Saya kalau ceramah ke Tegal Pak puyeng kepala saya.
Saya berapa kali ke Jawa ceramah, lebih bingung saya ngomong dia kagak ngerti, dia ngomong saya kagak ngerti juga. Tapi udah terlanjur ceramah bodo amat lu ngerti kagak kena. Begitu, di sini begitu, nungguin ayam sakit, udah harus dipotong. Ayam udah miring-miring, merah kapur baru potong jadi begitu. Daripada mati ayam. Nah kita kagak ngapa-ngapa sehat baik. Syaratnya dulu makan ayam kita kecil, kalau enggak ayam sakit kita sakit. Bener apa enggak? Iya. Kita kalau sakit baru potongin ayam itu, sama sunat deh ya, bikinin bekakak. Udah orang nemu lagi kalau bukan itu mah. Tuh. Telur atu anak 5, ya telur seharian kan 1 ya ayam. Mak kita mikir tuh, bagaimana nih bocah 5 telur atu biar kebagian. Daun cabenya 5 gegem. Bener apa Haji? Iya kan? Jadi makanya biar tuh bocah kebagian semua 5-5-nya. Mak kita akalnya cakep ya. Iya, terigunya banyak, bor-bor terigu orang ada. Daun cabai 5 gegem, itu telur bukan kuning, hijau udah. Jadi kita lagi makanin daun nih udah. Tapi sehat aja, bener apa enggak? Iya Allah ya Robbi, sayur bocah sekarang mah capcay dimakan Pak. Nyong isinya banyak banget, daun rambutan, daun jambu gak ada di situ. Kalau dulu kita paling banter karut duren, bener apa enggak? Lah karut duren mah ususnya nyerah. Lah cuma makan karut keluarnya karut lagi baik kan bagi-bagi, bener apa enggak? Oh, jadi sekarang bersyukur bocah kita ayam ordoyan, bener nggak? Ini nih yang begini-gini bolu-bolu, belah ordoyan kita, gaya banget, bener nggak? Makannya apa Pak? Takoyaki. Takoyaki kan ngejannya ribet banget. Saya depan rumah saya tuh ada takoyaki, kalau sore dibolak-balik, make ginian gincu, dia udah ribet banget. Kata saya pakai tangannya begitu-begitu. Jadi bikin repot ya. Tuh, ketika ada yang kita makan kata Nabi berarti kamu kaya. Yang ketiga, ketika badan kita sehat berarti kita kaya. Ya alhamdulillah bisa duduk dari tadi baca Yasin, baca Rawi, kita dengerin berarti kita sehat. Bener banget. Coba kalau bisul dikit be, bisa duduk apa kagak? Jangan kan gede bisul mah kok ngaji, menir. Bisul menir tau gak? Wah ilah nyelenur bener itu. Wah ilah menir, baik itu udah tanggung ampun, bener gak? Makanya hidup catatannya bersyukur malam hari ini keluarga Bang Haji Dul Salam. Hidup itu yang kita cari senang apa tenang? Tenang. Kalau senang belum tentu tenang. Ini niatnya pagi-pagi, enak nih muter ke pantai. Begitu saya tuh. Saya kan membawa ibu-ibu mulu ke pantai. Dari rumah mau mantep banget, mau senang-senang di sono. Nyampe di sono gigi nyelenun. Nyampe di pantai gigi nyelenun. Udah diem aja di sawah. Teman saya mau ngapa Bang? Nggak usah, udah sanggup beli gigi. Lah bagaimana mau tenang itu, bener apa enggak? Tuh, jadi hidupnya yang kita cari orang yang tenang jiwanya. Insya Allah. Terakhir, pesan buat calon pengantin. Anissa namanya. 1, Pak Haji, nyari menantu boleh milih, nyari pasangan boleh kata Nabi milih. Boleh. 1, cari lijamaliyah yang cakep orangnya. Bocah sekarang mah cakep-cakep. Saya kalau nyelamain pengantin gak ada yang jelek bocah sekarang mah. Kalau kita dulu di Garut ngebul, wajar. Dulu mah kita di Garut ngebul, Pak. Bocah sekarang mah putih-putih, bener gak? Makannya sehat, bocah sekarang mah makanan udah banyak, cakep-cakep. Cakep mah tergantung orangnya, bener gak? Cantik mah sebentar. Makanya kata Allah, waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta bentar, wangi bentar, pengantin doang. Kalau udah pengantin lama begini, saya udah maghrib minyak tawon, minyak serai, bener apa gak? Nah, iya GPU, udah tahu kita. Kong tahu aja kong. Ini mana orang ada? Ada, ada. Ya udah, biarin dengerin baik di situ neng. Dengerin baik. Kan pernah saya nyeramain begini Pak, orangnya di Tegal. Saya kata saya menyeramain pengantin, mana orangnya di Tegal. Tuh. Jadi cinta mau bentar, kasih sayang. Kadang-kadang ya kalau udah lama-lamaan mau tidur bukannya minyak wangi dipakai, awutan dipakai. Awutan kan pahit Pak, benar nggak? Makanya laki nyium pahit amat apa? Ya Allah, cinta dan kasih sayang, cantik merelatif, benar nggak? Kalau kata kita cakep, orang kata jelek itu kita demen baik. Tuh makanya kata Nabi, pilih orang yang cakep kalau bisa mah. Yang kedua, walimah liha yang ada hartanya. Syaratnya sekarang rajin lah, benar apa enggak? Udah tinggal di sini seolah modal periwitan lagi hidup Pak. Benar apa enggak? Prit 2000, benar apa enggak? Saya ganti mau begini dong, prit 2000. Ya kan? Yang penting rajin jadi laki, benar enggak? Yang penting rajin sekarang mah. Nah, kalau malas kagak makan kita. Makanya ini jaminannya, ini baru berumah tangga nih. Kita makan pengantin lama ini udah tua semua dah kita mah. Udah karatan dah. Ya.
Jadi kata Allah begini, jika kamu fuqara, jika kamu fakir, kamu berumah tangga, yughnihimullahu min fadli. Allah yang kasih kekayaan pada kamu. Amin ya robbal. Kita bujangan mana ada yang beli gas sih, kan kagak ada. Iya kan? Sendok kan nggak punya, kita bujangan mah. Sehebat kayak apa juga ngapain beli sendok kan gitu. Tapi nanti mah harus punya gas, sendok, mulai kompor, harus itu. Maka jangan takut fakir. Allah nyebutnya bukan miskin lagi. Jika kamu fakir, kamu mau berumah tangga, yughnihimullahu min fadli. Allah yang kasih kekayaan buat kamu. Amin ya rabbal. Bisa Fajar insya Allah ya. Insya Allah pokoknya yakin aja. Niatkan nikah berumah tangga ibadah pada Allah. Insya Allah berkah. Benar apa kan? Nikah ini menyatukan dua pribadi yang berbeda. Benar bang? Kalau sama mah nggak usah kawin, nggak sama. Beda emang. Emang baru-baru terus terang aja gitu, kan pengantin lama dan pengalaman ya. Baru-baru makan ke malu-malu, cimil-cimil makan nggak? Namanya masih pacaran, dikit-dikit, dikit-dikit. Coba kalau udah giliran jadi suami istri mah, udah orang pakai sendok, buat 3 putaran. Bener apa enggak? 2-3 putaran beres. Ya Allah, ya Rabbi, emang begitu. Dua pribadi yang berbeda menyatu. Kekurangan pasti ada, tapi ada kelebihan. Benar apa enggak? Dua-duanya punya kekurangan dan kelebihan. Yang lebihnya ditingkatkan, yang kurangnya ditutupin. Nih, malam pengantin baru aja udah ribut. Yang satu, yang perempuan pengennya tidurnya lampunya terang. Yang laki resepnya gelap. Lah kan berantem malam-malam begitu. Benar enggak? Lu bilang malam pertama udah berantem, bapaknya bingung, ini berantem ngapa nih? Gampang, pilih jalan tengah, pilih lampunya remang-remang. Iya kan? Solusi. Dua pribadi yang berbeda menyatu, makanya waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Pokoknya melihat ada hartanya. Sekarang yang penting rajin jadi orang laki. Milihlah plastik gue juga jadi duit, bener pak? Rajin sekarang ada bank sampah pak. Ini begini begini, gue udah orang boleh ambil. Oh ibu-ibu udah resep banget. Kita nonton bola udah gak diambilin pasti. Bener pak? Nonton bola dilatus, kita baru begini udah gak diambil. Emang jadi duit itu saat gitu. Yang penting rajin, bener pak? Jangan takut rezeki Allah yang kasih. Ada rezeki suami, rezeki istri, rezeki anak. Bener apa enggak? Pak Haji dulu enggak, sekarang udah begini banyak, udah makin banyak rezekinya. Bener apa enggak? Allah yang kasih rezeki sama kita. Amin ya robbal. Wali ansabiha, keturunannya baik-baik. Insya Allah keturunannya baik-baik. Amin ya robbal. Penting keturunan mah, bener apa enggak? Penting keturunan mah. Ini kita keturunan baik-baik kan jadinya begini minimal. Bisa duduk di majelis ilmu. Orang ada banyak ogawan silaturahim. Makanya sering saya kasih ceramah. Silaturahim gaul ini penting. Mengapa? Kita ini makhluk sosial. Kata Aristoteles, kenal apa orang? Orang pokoknya dengerin beda, orang kenal apa enggak? Kalau filosof Yunani sih berat ini ilmu ya. Saya kasih tahu aja nih mah. Kata Aristo, manusia ini zone political. Tambah bingung lagi beda. Apa itu bisa? Makhluk sosial enggak bisa hidup sendiri. Social and political being tambah ribet lagi baik itu amit. Enggak bisa hidup sendiri, butuh bantuan orang. Benar Pak? Ini Pak, salah Masya Allah Pak Haji. Ini kalau nggak ada yang pada datang bingung ini. Saya ceramah bagus banget, kalau nggak ada yang dengerin kan gila saya. Bener apa nggak? Penting juga silaturahim, bener nggak? Bener apa nggak? Ya saya mau ngomong bener. Ceramah bagus banget kemana-mana, lah kalau kagak dengerin gila. Kiai Liani ya kapan gila itu deh. Tuh, kita butuh bantuan orang. Ini masang tenda bukan dia sendiri nih Pak Haji, bener nggak? Ada tetangga, keluarga tukang tenda, bener apa nggak? Ya tukang tenda mah ngopi, baik orang ngapa-ngapa yang mau gitu kerjaannya. Iya kan, yang penting dia semangat. Tuh, penting kita silaturahim, penting kita sama orang. Kemudian apa Ustaz? Kalau enggak dapat kata Nabi, enggak dapat cakep orangnya, hartanya banyak, keturunannya baik-baik, enggak dapat tiga-tiganya, falfar bidzati dini taribat yada. Pilih orang yang mau jalankan ajaran agamanya, insya Allah kamu bahagia. Amin ya rabbal. Pesan Ustaz bahwa agama dalam rumah tangga. Saya udah ratusan orang ngajarin begini, nasihatin rumah tangga bahwa agama insya Allah sehat. Ini mama papa mengapa awet agama? Orang mah nggak ada yang nggak ribut berumah tangga, bener nggak? Saya kasih ceramah ulang tahun perkawinan 50 tahun baru sekali Pak. Di pemulang gua aki-aki nenek-nenek itu murid saya. Aki-aki nenek-nenek murid saya itu. Ya, saya tanya, Kong, Nek, saya ceramahin berapa kali piring pada pecah. Saya tanya, Ustaz ribut, ayo Ustaz. Tapi awet, mengapa? Saling menjaga, saling menutupi. Ada masalah, jangan ngomong kemana-mana.
Kan sekarang bikin status baik. Bikin status begini, tunggu tanggal mainnya. Nah kan saya ke gurunya lah kepo kan masih ada apa nih bang begitu. Bikin status jangan yang kira-kira orang penasaran, ya kan? Iya lah guru baik penasaran kalau begitu mah. Saya nanya emang ada apa bu? Begitu jadinya. Tuh jadi kalau ada apa-apa boleh kita curhat sama mama sama papa. Nah pesan Ustaz malam hari ini, 1 syukur sama Allah, ibadah sesuai kemampuan kita. 2 terima kasih mama papa. Terima kasih, enggak tiba-tiba gede mau nikah aja nih. Ya Allah, dari bayi, dari ngidam nggak Pak? Ngidam apa? Ini gede begini ngidam apa? Iya kan? Kan ngidam kan? Ngidam macam-macam kata Allah nih, Allah yang bilang wahnan ala wahnin wa fisoluh. Ibu menderita di atas cerita agak hamil, benar enggak? Ini aku belum pernah hamil, kayak saya belum. Tapi Allah yang bilang, nih ibu saya tanya, benar enggak? Hamil kalau udah bulannya, masya Allah. Ngidam aja udah puyeng. Saya punya ponakan 8. Ada yang ngidam satu aneh, gede sama lakinya. Jadi kalau lakinya lewat, ada ini begitu. Kalau ngidam gede sama laki aja kong. Tetapi saya nggak pernah dengar orang perempuan ngidam gede sama duit. Nggak ada. Ya orang ada yang mau duit mau gede ya. Lah pakai milih-milih begitu ngidam. Begitu berat, makanya 2 bakti yang orang tua. Bersyukur masih ada mah. Nih kalau orang tua nggak ada Pak, Bu, harus Allah menangis. Mengapa? Orang yang doanya tembus langit sudah nggak ada lagi di dunia. Jadi doanya manjur 2. 1 doa kedua orang tua. Yang kedua doa guru-guru kita. Nih manjur doanya. Makanya dia yang doa ntar kita ngaminin. Tuh manjur doanya. Makanya orang tua mah mintanya kita bukan ikhlas ridho. Apa ridho itu artinya? Jasa orang tua kita nggak mungkin kita balas. Bener apa enggak? 9 bulan kita ngontrak di perut ibu kita, bayar apa enggak? Ada kontrakan saya sebulan 900.000 sejuta. Nah 9 bulan 9 juta. Pernah nggak sih duit emak 9 juta? Kan kagak. Iya Allah kemana-mana juga dibawa. Bener apa enggak? Kali jemput soalnya buat taruh 2 anak buah kan kagak. Dibawa terus. Orang dulu apalagi rapih ya Pak Ngaji. Kalau hamil di bulannya, apa kan digantung di daster. Gunting, pisau lepit, bangle di sini, iya kan, benar nggak? Biar anak selamat, benar nggak? Ya Allah, jahe kencur, temu kuncinya doang nggak ada. Kalau ada temu kunci kan mecak dia. Ibu kita sayang sama kita, tolong bakti sama orang tua. Orang tua minta ridho, mengapa Ustaz? Karena jasa orang tua nggak mungkin kita balas, makanya mintanya ridho bukan ikhlas. Ridho nanti pasti nangis pasti. Pasti nangis mengapa? Ikhlas. Udah gede diambil orang, ikhlas dia. Benar apa? Jangan, kan nggak mungkin gitu. Iya kan? Jangan, anakku dari kecil enak amat udah gede lo ngambil kan kagak. Biarin ikhlas, pasti nangis. Benar apa? Mengapa mintanya ridho? Makanya kadang-kadang ada artis ke Jakarta Pak, biar ridho ibunya hari Jumat kaki ibunya dicuci. Tapi kalau ibu dari pasar Ciputat jangan cuci kaki. Bersihin dulu, minta ridhonya sampai begitu sama ibu. Yang ketiga doa sama Allah. Mudah-mudahan rumah tangga Anda sakinah mawaddah. Satu saat niatkan nikah ibadah. Insya Allah berkah hidup kita. Amin ya rabbal. Doain Anda Anissa. Siapa calon suami namanya? Mauna Faris. Faris panggil ya. Mudah-mudahan rumah tangga Anda kelak jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Satu saat Allah berikan keturunan yang soleh dan soleh. Pak Jidul Salam, Ibu Nurhati. Insya Allah nanti hajatnya berkah. Enggak hujan, tamunya banyak. Kalau tamunya banyak kan lumayan, benar enggak? Nah, berkah, benar enggak? Saya doa saya mah begitu baik. Enggak pakai segala pakai malu-malu, enggak. Pokoknya tamunya banyak, duitnya kan jadi banyak, benar enggak? Jadi berkah itu namanya berkah, nambah kebaikan. Amin ya rabbal. Itu pesan singkat Ustaz, mudah-mudahan manfaat. Tetap semangat ya, Nak. Insya Allah jaga kesehatan ya. Insya Allah berkah hidup kita. Ya kita doa sama Allah, guru kita yang mimpin. 1 mudah-mudahan umur kita panjang. Yang kedua badan kita sehat. Yang ketiga duit kita banyak. Karena kalau duit banyak mah jalan orang nunduk baik Pak. Kalau punya duit mah nunduk baik jalan puyeng kepala kita. Berkah hidup kita, anak kita, cucu kita jadi anak cucu yang soleh dan solehah. Taat pada Allah, bakti sama kita dua orang tuanya. Besok Anda yang menikah sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan keturunan soleh solehah. Ini hajat, Haji Ustaz, insya Allah hajatnya berkah di bawah bimbingan dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, mohon maaf nanti kita ketemu lagi ya. Mohon maaf lahir batin. Sehat, semangat, berkah selalu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.